Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi seluruh jemaat GKI Klasis Bojonegoro dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara saat ini berada. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan memberikan kepada kita kecukupan di tengah masa-masa ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 14 ayat yang ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Bukan kebetulan hari-hari ini saya, istri, dan kedua anak saya itu membaca kitab Yesaya. Kami setiap hari membaca 2-3 pasal, dan kemarin kami membaca ayat 13 sampai dengan 14. Kami belajar bersama untuk menangkap keseriusan Tuhan terhadap dosa dan menangkap keseriusan Tuhan terhadap bibit-bibit berhala di dalam diri manusia. Yang menarik sekali, Yesaya pasal-pasal awal bukan hanya bicara untuk Amon, untuk Moab, untuk Edom, untuk bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang perilaku dan hidupnya itu bertentangan dengan Allah. Meskipun bangsa-bangsa inilah yang akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk menghukum umatnya supaya mereka bertobat. Rupanya, di dalam bagian awal, Allah juga serius untuk memberikan peringatan kepada umatnya, Israel, bahwa di dalam diri mereka ada bibit-bibit berhala. Nah, kalau membaca dan menyimak maksud dari Allah melalui nabinya Yesaya, rupanya ada berhala yang berwujud dalam bentuk uang, kekayaan, prestasi, kemegahan manusiawi, ataupun yang disebutkan adalah bentuk dari patung-patung yang dinamakan Allah atau patung-patung yang disembah sebagai Allah. Saudara-saudara, rupanya bukan hanya itu. Ada berhala internal di dalam diri manusia. Bentuknya apa? Kesombongan, hasrat untuk mengendalikan sesuatu, keinginan untuk membuktikan dirinya hebat, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah berhala internal itu kemudian berwujud. Artinya, wujud berhala yang kelihatan itu sebenarnya diawali atau didasari atau merupakan ekspresi dari berhala yang ada di dalam diri manusia. Dengan kata lain demikian, sebenarnya berhala yang utama dan satu-satunya di dalam hidup manusia adalah diri manusia sendiri. Saudara-saudara, melalui peristiwa hari-hari ini, dalam masa pandemik ini, siapa sih yang gak susah? Siapa negara yang gak susah? Negara adidaya susah, negara yang berkembang susah, negara yang belum berkembang susah. Semua susah kena pandemik ini. Memang kita kecewa, kita bertanya, kita juga susah. Tapi sadarkah kita bahwa Tuhan sedang membentuk kita, menghancurkan kesombongan manusia, dan juga membentuk kita bahwa satu-satunya yang pegang kendali dan menyertai hidup manusia dan sumber berkat manusia adalah Tuhan. Mungkin ini saatnya kita tidak bisa andalkan diri kita sendiri. Ini saatnya kita berserah, mencari Tuhan, bergantung padanya, dan mutlak menggantungkan hidup kita, pelayanan kita, gereja kita kepada Dia yang memegang kendali. Melalui bacaan hari ini kita diingatkan, ayo saudara-saudara, mari kita hidup seturut dengan maksud Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan ini, jangan cari jalan keluar
yang menentang perintah dan firman Tuhan. Di tengah-tengah kita susah, di tengah-tengah kita takut, di tengah-tengah kita khawatir, mari kita datang kepada Tuhan yang memegang kendali hidup ini. Pasti Dia akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Kalau membaca bacaan Yesaya selanjutnya, orang yang tidak taat tetapi bertobat, dia akan mendapatkan jalan pemulihan dan jalan kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu begitu keras mengingatkan kami. Tetapi firman-Mu menunjukkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami umat-Mu, supaya kami tahu, janganlah kami menyimpan bibit-bibit berhala itu yang merusak kehidupan kami dan menjauhkan kami dari Tuhan. Firman-Mu begitu keras kepada umat-Mu. Bahkan Kau mengatakan di bagian awal Yesaya, aku jijik melihat segala ibadah, segala korban itu. Karena rupanya semua itu dilakukan oleh bangsa Israel hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup saat ini, biarlah kami terus bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memelihara umat-Mu. Engkau tidak akan pernah biarkan kami sendirian. Ajar kami untuk taat dan berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berjalan. Berjalan, bergandengan tangan bersama Tuhan. Dia gandeng tangan kita dan kita mengulurkan tangan kita untuk digandengnya. Maka niscaya kehidupan kita akan selalu di dalam jalan kemenangan, jalan kemuliaan. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati dan hidup kita berbahagia.